alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang kita masuk di pembahasan al-qismus tsani. Itu belum ya? Iya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala al-qismus tsani ma yuqaddaru listiqali, apa yang ditakdirkan harokatnya karena fikol, karena berat. Ini setelah belum menjelaskan apa yang ditakdirkan karena ta'adud. Di mana ini tempatnya? Kata beliau, wadzalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu ya'un sakinatun lazimatun maksurun ma qablaha. Demikian ini pada wadzalika, demikian itu fi pada kulli setiap ismin, isim mu'rab, isim yang bisa berubah sebenarnya pada hakikatnya akhirnya adalah ya yang sukun selalu, maksudnya lazimatun di sini naat untuk ya. Paham ya? Akhirnya adalah selalu ya sukun. Cuman kata sukun ini seharusnya jangan dimasukkan ya, karena nanti bisa saja dia berharokat kalau dinasab. Paham ya? Jadi akhirnya selalu ya sukun maksurun ma qablaha, yang dikasroh sebelumnya. Itu ciri-cirinya. Wa yusamma mangkuson, ini dinamakan dengan apa? Isim mangkus. Pengertian isim mangkus itu tadi. Kulus min mu'rabin akhiruhu ya lazimah. Ya, akhirnya selalu ya yang dikasroh apa yang sebelumnya. Dan ini dinamakan dengan isim mangkus. Artinya nanti kalau ada isim diakhiri oleh ya tapi sebelumnya tidak kasroh, itu bukan isim mangkus. Ini faedahnya di sini. Paham kan? Kan sebelumnya di buku sebelumnya saya cukup menanamkan sama antum semua isim akhirnya ya isim mangkus. Sini tambah, harus dikasroh sebelumnya. Dipahami nih? Kalau sukun bukan. Paham ya? Kalau sukun sebelum ya-nya bukan isim mangkus. Seperti contoh mereka katakan dhobyun. Dhobyun. Akhirnya apa ini? Akhirnya apa ini? Iya. Apa kata isim mangkus? Enggak. Kenapa? Sebelumnya sukun, tidak kasroh. Antum sudah lengkap ini? Ini faedahnya. Jadi sebelumnya harus kasroh. Baru dinamakan dengan isim mangkus. Kal qadi wad-da'i war-rami. Seperti kata beliau al-qadi, ad-da'i dan ar-rami. Wa nahwu dzalika. Dan yang semisal dengan itu. Pokoknya ini kan 3 contoh ini hanya wakil saja. Dan semisal dengan contoh-contoh ini. Wa tuqaddaru alaihi harokatani faqat. Wa tuqaddaru alaihi harokatani faqat. Wa huma dhammatu wal kasratu. Nah, ja'al qadi wa marartu bil qadi. Lihat kata beliau wa tuqaddaru, dan ditakdirkan, disembunyikan alaihi padanya, itu pada isim mangkus, harokatan, 2 harokat. Diterjemahkan 2 kan itu isim mutanna. 2 harokat faqat, 2 harokat saja. 2 harokat saja. Wahuma, dan dia adalah ad-dhammatu wal kasroh. Jadi yang ditakdirkan hanyalah dhamma dan kasroh. Nah contoh, ja'al qadi, padahal seharusnya ja'al qadiyu. Marartu bil qadi, seharusnya marartu bil qadiyi. Paham ini ya? Tapi disembunyikan. Alasannya karena fikol, berat. Ya, lihat beliau bilang fal qadi. Fil mithalil awwali fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i.
mana min duhuriha as-siqalu. Maka al-qadi fil mithali pada contoh al-awwali yang pertama fa'il marfu. Alamah tanda rofihi rofa'nya dhammah muqaddarah. Alal ya di atas ya. Paham ya? Dhammah disembunyikan pada ya. Mana amin duhuriha, penghalang yang menghalangi dari nampaknya, dari munculnya itu dhammah astiqol karena berat. Wa fitsani, dan pada contoh yang kedua majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu alal ya. Mana amin duhuriha astiqalu, sama. Pada contoh yang kedua, dijar dengan ba karena bil qadi, ya kan? Dijar dengan adanya huruf jar, yaitu huruf jarnya apa ini? Ba. Wa alamatu jarri, dan tanda jarnya al kasratul muqaddaratu, kasro yang disembunyikan. Di mana alal ya, pada ya, sama. Kasro yang disembunyikan pada ya. Mana amiduria, yang menghalangi dari nampaknya astiqalu, alasannya juga masih tetap sama, tiqal, berat. Kemudian berikutnya wa ammal fathatu fa innaha tudharu fihi li khifatiha nah ra'aitul qadiya fal qadiya maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih. Adapun fathah kata beliau wa amma, dan adapun fathah fa innaha, maka sungguh dia tudharu fih, ditampakkan, dinampakkan padanya. Kenapa? Li khifatiha, karena ringannya. Kan alasan tadi sembunyi karena berat. Ini nampak karena apa? Ringan. Nah contoh ya, kata beliau ra'aitul qadiya, ringan. Beda tadi qadiyu, qadiyi. Kalau ini qadiya, ringan. Fal qadiya maf'ulun bih, maka al qadiya itu maf'ulun bih. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathah ad-dhahira, fathah yang nampak di akhirnya. Fathah yang nampak pada akhirnya. Jelas ini kan? Mudah. Wa mithlu al-fi'lul mudhari'u al-mu'tallu bil ya'i nah yaqdi wa yu'ti wa yahdi wa nahwu dzalika wal mu'tallu bil wawi nah yad'u wa yarju wa yasmu wa nahwu dzalika wa tuqaddaru fihi ma ad-dhammatu faqat nah yad'u zaidun ilal haqqi wa yaqdi bih. Masya Allah. Kata beliau, wa mithluhu, dan semisal dengannya. Tadi kan contohnya Zaid, contohnya Al-Qadi. Semisal dengannya adalah fi'il mudhari yang mu'tal ya, yaitu huruf akhirnya siapa? Ya. Nah contoh yaqdi wa yu'ti wa yahdi. Semua ini akhirnya apa ini? Ya. Wa nahwu dzalik, dan semisalnya. Wal mu'tallu bil wawi, demikian pula yang mu'tal waw, sama. Demikian pula yang mu'tal apa? Waw. Jadi ini kalau fi'il begitu. Kalau isim hanya ya. Kalau fi'il ya sama apa? Waw. Contoh yang wawnah yad'u wa yarju wa yasmu. Ini contohnya. Wa nahwu dzalik, dan semisal dengan itu. Wa tuqaddaru, dan ditakdirkan, disembunyikan fihi ma pada keduanya ad-dhammatu faqat. Dhammah saja.
Kan kalau isim sembunyi apa? Doma sama kasro. Fiil kan tidak ada kasro. Fiil itu kan kalau dijazm mu'tal akhir dengan penghilangan huruf akhir, makanya doma saja. Karena kalau fathah kan nampak. Fathah nampak. Makanya belum bilang disembunyikan apa? Doma saja. Nah contoh, yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bih. Perhatian yad'u. Kosong dari penasab dan penjazm. Berarti marfu. Tanda rupanya doma muqaddarah, iya kan? Wa yaqdi ataf ke yad'u. Ya kan? Kan ataf kepada marfu hukumnya juga apa? Marfu. Apa tanda rupanya? Sama. Doma muqaddarah. Doma yang disembunyikan. Lihat belum bilang. Fayad'u fi'ilun mudhari'un marfu'un. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi. Salah cetak itu ya. Wa alamatu raf'ihi. Itu ada titiknya kan? Di atasnya. Salah cetak, hapus titiknya. Kan dari tadi kan alamatu raf'ihi, iya kan? Alamatu nasbihi, alamatu jarrihi. Itu pakai huruf iya. Paham kan? Bukan pakai huruf H, bukan huruf ta. Salah cetak. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu alal wawi. Tanda belum bilang mana amin duriha asfiqalu. Ya, fayad'u, maka yad'u. Fi'il mudhari marfu dirofa. Litajarrudi anin nasibi wal jazimi. Karena dia kosong dari penasab dan penjazim. Wa alamatu raf'ihi, tanda rofa'nya adalah ad-dhammatul muqaddarah, dhamma yang disembunyikan. Di mana alal wawi, pada waw. Mana apa yang halang min duhurihan dari nampaknya? Asfiqalu, karena berat. Paham ya? Wa yaqdi, dan yaqdi pada contoh tadi ma'tufun ala yad'u, diatofkan kepada kata yad'u. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un mitluhu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu alal ya'i mana amin duhuriha as-siqalu. Kata beliau yakdi, ma'atuf, diatofkan ala yad'u, pada kata yad'u, diatofkan pada kata yad'u, ya kan? Dan kaidahnya wal ma'atuf alal marfu, dan yang diatofkan kepada kata yang dirofa marfu'un mitluhu, marfu juga semisal dengannya. Paham ini? Ya, kan dia yang diatofkan pada marfu hukumnya juga apa? Marfu semisalnya. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatul muqaddarah, dhamma yang disembunyikan di pada ya. Pada ya. Mana min dzuriyah, penghalang yang menghalangi dari nampaknya? As-siqalu. Karena siqal itu alasannya. Wa ammal fathatu fa innaha tudharu alaihima lisifatiha aidha. Nah, lan yad'u Zaidun ilal batili wa yaqdiya bihi. Fayad'u fi'ilun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wa mitluhu yaqdiya. Sangat jelas sekali, Masya Allah. Adapun fathah, maka sungguh dia dinampakkan atas keduanya, yaitu waw sama ya. Likifatiha aidho, karena ringannya juga. Contoh lan yad'uwa Zaidun ilal batili wa yaqdiya bihi, sama ya. Cuma di sini ada lan. Maka yad'uwa adalah fi'il mudhari mansub dengan lan. Tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya.
Semisal juga dengannya adalah yakut dia. Sama. Antum bilang ma'tuf kepada mansub. Mansub semisal dengannya. Iya kan? Tanda nasabnya adalah apa? Fathah yang nampak pada akhirnya. Kemudian beliau jelaskan apa makna fiqol. Seperti yang kemarin beliau jelaskan apa makna ta'addud. Beliau katakan wa makna fiqol. Arti daripada kata fiqol. Annal ya'a wal wawa yakbalanil harokata walakinnaha takilatun alaihima. Masya Allah. Makna thiqal annal ya'a wal wawa, bahwasannya ya dan waw yakbalanil harokah, menerima harokat. Paham gak ini? Keduanya bisa menerima apa? Harokat. Walakinnaha, akan tetapi dia harokatnya itu takilatun alaihima, berat pada keduanya. Jadi kalau ta'adur memang pada asalnya tidak menerima harokat. Kalau ya waw asalnya menerima, tapi kalau berat dia disembunyikan. Kalau ringan ya nampak. Makanya dia nampak kalau ringan. Jelas ya yang ini ya? Kemudian beliau jelaskan yang berikutnya. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga. Ma yuqaddaru lil munasabati wa dzalika fi kulli ismin udifa ila ya'il mutakallimi. Misal gulami wa sadiqi wa ikhwani wa nahwu dzalika. Wa tuqaddaru alaihi jami'u harokatil i'rabi. Nah, ja'a gulami wa ra'aitu gulami wa marartu bi gulami. Kata beliau jenis ketiga. Ma yuqaddaru, apa yang ditakdirkan lil munasabah, karena harokat penyesuaian. Paham ya? Harokat apa? Penyesuaian. Wadhalika, demikian itu. Fi kulli, pada setiap isim udifa, yang diidofakan, yang disandarkan, ila ya'il mutakallim, pada ya mutakallim. Setiap kata kalau disandarkan kepada ya mutakallim, ya yang menunjukkan seorang yang berbicara, yaitu terjemahnya saya. Itu ya mutakallim. Contoh gulami, sodiki, ikhwani. Beliau selalu contohkan 3. Ya, dalam contoh ini. Wa nahu dzalik, dan semisalnya. Tuqaddaru alaih, disembunyikan padanya jami'u harokatil i'rab, seluruh harokat i'rab. Ini juga mirip dengan alif ini. Disembunyikan apa? Seluruh harokatnya, tapi beda alasannya. Paham ya? Kalau alif memang ta'adur. Kalau ini bukan karena ta'adur, tapi karena dia mengikuti kemauan huruf setelahnya, tamunya. Nah, ja'a gulami, lihat contoh. Ja'a gulami, seharusnya gulamui, tapi supaya cocok dengan ya gulami. Paham ya? Ra'aitu gulami, seharusnya ra'aitu gulamai. Bisa saja kan? Ra'aitu gulamai, tidak ada yang berat baginya. Tapi karena cocok dengan ya, dia kasroh. Wa marartu bi gulami. Fa gulami fil mitalil awwali fa'ilun marfu'un. Maka gulami pada contoh yang pertama fa'il dirofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya ad-dhammatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi. Tanda rofa'nya adalah dhamma yang disembunyikan di atas apa yang sebelumnya. Ini bedanya dengan isim mangkus maksur. Kalau isim mangkus maksur, tandanya itu di ya atau di alifnya. Paham? Kalau ini sebelum ya, karena ya ini kata lain. Kenapa tidak di ya? Jawabannya karena ya ini kata lain. Beda kalau isim mangkus, ya-nya itu lamul kalimah. Paham ini? Huruf terakhir dari kata. Kalau ini ya-nya ini adalah orang lain, ya mutakallim. Mudhafun ilai. Paham? Sama dengan antum bilang ini, kitabullahi. Kitab satu kata, Allah satu kata. Sama dengan ini.
Dipahami nih? Makanya alamatnya bukan dia. Tapi alamatnya di mana? Disembunyikan sebelum ya. Dipaham? Kenapa bisa disembunyikan sebelum ya? Beliau bilang, mana amin duhuriha, yang menghalangi dari nampaknya di itu di sebelum ya. Istighalul mahalli biharokatil munasabati. Istighal, sibuknya al-mahal, tempat, yaitu tempat yang mau ditempati oleh doma itu, biharokatil munasabah, dengan harokat penyesuaian. Jadi sibuk melayani ya, sehingga dia tidak perhatikan harokat dirinya sendiri. Aduh, paham kan? Dipahami nih? Jadi sibuk, misalnya kata gulami, mim sibuk melayani ya. Seharusnya kan gulamu, karena sibuk melayani ya, hanya jadi kasroh. Mana harokatnya dia sendiri? Ada, disembunyikan di mim. Dipahami nih? Karena kasroh itu bukan harokat aslinya. Itu hanya harokat karena penyesuaian. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Fagulami mudhaf. Maka gulami mudhaf. Ini alhamdulillah. Kalau dijelaskan seperti ini kan antum sudah tahu apa itu mudhaf di buku sebelumnya. Maka gulam adalah mudhaf. Wa ya'al mutakallim mudhafun ilaih. Sementara ya' mutakallim itu domir yang bersambung pada akhir kata itu, dan dia adalah mudhafun ilaih. Wa fitani, pada contoh yang kedua, yaitu ra'aitu gulami. Maf'ulun bi mansubun. Itu adalah maf'ulun bi dinasab. Wa alamatu nasbi, dan tanda nasabnya al-fathatul muqaddaratu, fathah yang disembunyikan. Fathah yang disembunyikan. Langsung beliau bilang lil munasabati. Belum tidak ulang lagi tadi. Sibuknya tempat karena harokat penyesuaian. Beliau langsung bilang karena penyesuaian. Paham kan? Alasannya. Ala nahwi ma taqaddama. Di atas apa yang semisal dari yang lewat. Arti maksudnya alasannya sama dengan yang lewat. Nahwu di sini bermakna semisal. Semisal dari apa yang telah lewat. Taqaddama. Wa fitalit. Pada contoh yang ketiga, majrurun bil ba, dijar dengan ba. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah al-kasratul muqaddarah. Kasroh yang disembunyikan juga. Bukankah itu sudah kasroh? Iya, itu kasroh untuk cocok dengan ya, bukan kasroh alamatnya. Anda paham? Makanya tetap beliau bilang apa? Kasrohnya disembunyikan. Lil munasabati kadzalik, untuk penyesuaian juga. Dipahami ini? Sama. Terakhir, wa ma'nal munasabah. Wa ma'nal munasabati. Apa maksudnya munasabah? Anna ya al-mutakallimi la yunasibuha illa kasrul harfil ladhi qablaha. Wa huwal mimu fi hadhil amthilati. Fagulam qablal idhafati kana mu'raban biharakatin dhahiratin alal mimi. Nah, ja'a gulamun wa ra'aitu gulaman wa marartu bi gulamin. Falamma udifa ila ya'il mutakallimi kusiratil mimu wujuban munasabatan liya'il mutakallimi waju'ilat harakatul i'rabi muqaddaratun ya alaiha, ya, waju'ilat, saya ulangi, waju'ilat harakatul i'rabi muqaddaratan alaiha. Masya Allah. Beliau jelaskan apa itu munasabah. Ini beliau lakukan seperti fiqol dan ta'adur juga. Makna munasabah, arti harokat penyesuaian.
yaitu anna bahwasannya ya al-mutakallim, ya mutakallim itu la yunasibuha illa kas, tidak cocok dengannya kecuali kasroh. Al-harful ladzi qablaha, huruf yang sebelumnya. Karena kalau ada kata di dhamma, kalau masuk ya mutakallim langsung kasroh. Aduh, paham ini? Langsung kasroh. Karena kenapa? Karena ya mutakallim tidak ada yang cocok dengannya kecuali apa? Kasroh huruf yang sebelumnya. Wahwal mim fi hadil amtilah, yaitu dia mim pada contoh ini. Ya kalau contoh lainnya tidak harus mim. Contoh ini huruf apa ini? Mim. Fagulam belum terangkan. Gulam. Qoblal idopa, sebelum terjadinya penyandaran karena mu'roban. Ada dia kata yang berubah. Mu'rob. Biharokatin dohiro alal mim. Dengan harokat yang nampak pada mim. Belum buktikan. Lihat contohnya, sebelum ada ya ini. Ja'a gulamun, nampak? Nampak. Ra'aitu gulaman, nampak? Maratu bi gulamin, nampak? Bukannya nampak asalnya. Jadi bukan karena tidak bisa menerima harokat seperti isim maksur. Bukan pula karena berat seperti isim mangkus, bukan. Ini dia memang nampak harokatnya dasarnya. Dipahami ini? Nampak, tidak berat, tidak pula berudur. Tapi masalahnya, setelahnya kata beliau, falamma udita ila ya'il mutakallim. Tatkala disandarkan kepada ya, falamma tatkala. Udipa disandarkan ila kepada ya'il mutakallim, ya mutakallim, kusirotil mim. Maka mimnya dikasroh wujuban secara wajib. Jadi tidak boleh lagi tawar-menawar. Mimnya langsung wajib di kasroh. Kenapa? Munasabatan liya'in mutakallim. Karena penyesuaian dengan ya mutakallim. Karena tadi ya mutakallim tidak cocok kecuali dengan apa? Kasroh, huruf sebelumnya. Iya. Wajuilat, dan dijadikanlah harokatul i'rab, harokat i'rabnya muqaddaratan alaiha, ditakdirkan padanya. Ada paham ini? Ditakdirkan padanya. Jadi sebabnya karena untuk mencocokkan dengan apa? Iya. Jelas kan? Selesai pembahasan i'rab. Setelah itu beliau akan membahas al-bina. Ini kita akhirkan di pertemuan besok, insyaallah.